Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ada video yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng ya, tentang berita viral yang mungkin belum Anda saksikan ataupun belum Anda simak. Dan mungkin juga karena video ini kita bisa tercerahkan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, bagaimana videonya? Langsung, tidak usah menunggu lama-lama biar kita tidak penasaran. Langsung saja kita simak bareng-bareng ya. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan info kabar terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Di akhir video seperti biasa kita akan kaji bersama tentang video ini. Tanggapan Anda sangat dinantikan. Ini videonya, monggo disimak bareng-bareng. Silakan. Lolos seleksi 8 besar, perlombaan kurafat para habib. Dajjal dan pengikutnya gembira. Umat Islam sejati melawan dan menolak kurafat. Saya aja digigit kobra, ya. Kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobra yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah yang Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden, dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah di Aden. Pelangi turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah, Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak, enggak, tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun cukup ngerusak atap kamu. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil buhdi ruhi kuntu ursiluha tudabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famduk yaminaka kay tahda bihasyafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi, tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir
pelajaran nahu. Muhammad bin Haddad, beliau pernah berkata begini, aku kalau sudah masuk kota Tarim, semangat ibadah luar biasa muncul. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Mekah dan Madinah. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, dia sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Ini adalah bijinya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang diwariskan kepada ayahdanya Habib Muhammad bin Syihab, sekarang diwariskan kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Mudah-mudahan kita berkah. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Dan ini Bib, cash. Amin. Ini cash dan ini cash baru buat Habib, semoga bisa jadi kendaraan surga buat kita. Amin. Saya doakan Habib Abdullah juga dapat. Amin. Habib Ghazir juga dapat. Mobil khusus, mobilnya yang keren. Amin. Assalamualaikum. Mau dicobain dulu kan? Mantap surantap. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Berapa? Mi'abed minal jin. 100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Shoaibul Mirbat. Oh my god, wow. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Hah? Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Omongannya gede terus. Sampai bangsa jin dong. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Aduh, gali kuburan Habib ada pisang gorengnya. Ini Habib ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng. Cukuplah ziarah ke makam Habib, maka dosa akan diampuni, saudara. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Lagi-lagi ceramah kontroversi viral di sosial media. Kali ini salah satu Habib mengatakan bahwa Nabi Muhammad mencium tangan Habib yang sudah meninggal. Said Al-Amudi, ini udah ratusan tahun meninggal nih.
Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Saya asal ke Solo nggak pernah dia keluar duit. Saya ngadu aja Habib Ali, pengen ke Solo, pengen hadir, belum ada fulus, belum ada fulus. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan. Jadi meskipun tidak sholat mereka, para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi, yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumni-alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, Inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, aw sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, aw nadarana, atau memandang aku, aw nadara nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultan. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultan itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultan. Syekh Sultan, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baga ilmul akhbar ja'ahun Nabi. Stop it. Get some help. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cintai itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya. Tutup aibnya. Klaim dobol, klaim hoak yang dibuat KB Balawi yang menyelisih Al-Quran gitu. Jadi ini bukan ikhtilaf tetapi menyelisih Al-Quran. Berarti ini menyelisih akidah umat Islam gitu. Karena Al-Quran yang mereka selisih. Yang pertama, mereka menganggap akhirat itu sangat ringan gitu. Mereka seolah-olah bisa memberikan kompensasi orang-orang dari siksa kubur, orang-orang dari pertanyaan kubur. Hanya dengan secari kertas gitu mereka bisa lolos dari siksa kubur. Dan mereka menganggap bahwa akhirat itu sangat ringan gitu, mengacak-acak random yang sudah disusun oleh Allah SWT gitu. Jadi randonya Allah SWT itu manusia hari ini itu masih kan di barzah yang sudah meninggal. Kemudian setelah barzah nanti ada ba'as, kemudian setelah ba'as ada hisab, setelah hisab ada mizan, setelah itu ada sirat dan seterusnya gitu. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subur wa yasla sa'ira gitu. Jadi nanti orang-orang itu ketika dihisab kemudian mendapatkan catatan amal perbuatan mereka itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira, jika amal perbuatan mereka, catatan perbuatan mereka diberikan dari tangan kanan, tapi ketika catatan perbuatan mereka diberikan dari tangan kiri atau dari belakang mereka, fasaufa yad'u subur wa yasla sa'ira, celakalah aku gitu. Jadi itu. Kemudian neraka. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka bisa memadamkan api neraka. Sampai malaikat itu takut, jangan sampai orang ini masuk neraka. Ya Allah, kalau orang ini masuk neraka nanti api neraka akan padam gitu. Ada yang mengklaim lagi mereka bisa mengevakuasi orang-orang dari neraka, dipindahkan oleh mereka, dimasukkan ke dalam surga. Ini kan dobol, ini kan hoak gitu. Padahal Allah SWT sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladu syidadu la ya'sunallah gitu. Jadi malaikat
neraka itu dijaga oleh malaikat yang gila tusidatu dan tidak pernah membantah perintahnya Allah. Kok bisa mereka itu kemudian takut dan tunduk kepada kabib-kabib dobol yang mengklaim bisa memadamkan api neraka ini? Ini kan klaim yang menyelisih Al-Quran gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atamahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz dzalimin. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan janji dari Allah bahwa dzurriyyahnya nanti akan diangkat menjadi imam, menjadi orang yang terhormat, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali la yanalu ahdidz dzalimin gitu. Tidak akan mendapatkan janjinya Allah mereka yang zalim walaupun min dzurriyyati Ibrahim, tetapi mereka mengklaim hari ini gitu, cintai Habibmu walaupun bodoh, cintai Habibmu walaupun maksiat, cintai Habibmu walaupun nakal, cintai Habibmu walaupun berbuat dosa. Ini kan seolah-olah melakukan pemutihan, ini bukan hanya STNK yang diputihkan. Jadi Habib-Habib yang dobol pun, yang maksiat, yang bodoh, yang jahil, yang zalim, itu mereka putihkan sendiri untuk tetap dicintai. Padahal kan jelas kalau mereka mengikuti aturan Al-Quran ini, layana lu ahdidz zalimin walaupun min dzurriyyati Ibrahim. Kalau mereka zalim, mereka tidak akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kok ada Habib-Habib memutihkan teman-teman mereka sendiri, walaupun maksiat, walaupun jahil, walaupun bodoh, walaupun dosa, walaupun zalim, hormati mereka, cintai mereka. Ini kan nggak bisa. Ini kan menyelisih Nabi Ibrahim. Lah situ ngaku dzurriyyahnya Nabi Muhammad, ngaku cucunya Nabi Ibrahim, kok menyelisihi janji Allah kepada Nabi Ibrahim gitu. Lah situ cucunya Nabi Ibrahim atau cucunya siapa gitu. Ini yang kedua, mereka menyelisih Al-Baqarah. Kalau zalim ya zalim, kalau maksiat ya maksiat, kalau sampah ya sampah. Jangan minta untuk dihormati, jangan minta untuk dicintai, jangan minta untuk ditinggikan derajatnya di hadapan umat gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah SWT dalam derajat yang sama, tetapi mereka menggunakan kaidah kafaah gitu, sekufu gitu. Berarti kalau kafaah ada yang sederajat, ada yang tidak sederajat. Berarti manusia terbagi dalam derajat tinggi, derajat rendah. Derajat tinggi tidak boleh menikah dengan derajat rendah. Ini terbukti mereka tidak memperbolehkan khubaba atau habib perempuan mereka menikah dengan orang non Balawi gitu. Dan mereka membeda-bedakan, padahal jelas ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum gitu. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang membedakan mereka cuma ketakwaan, tetapi Habib Balawi membeda-bedakan dengan kaidah kafaah ini, menganggap orang lain di luar klan mereka itu tidak sekufu gitu, tidak kafaah, sehingga mereka tidak boleh menikahi khubabah gitu. Jadi kan ini menyelisih Al-Quran. Jadi mereka itu membuat klaim-klaim yang menyelisih Al-Quran, klaim-klaim dobol, klaim-klaim hoak yang mereka buat sendiri. Ini bukan ikhtilaf ulama, ini Al-Quran ayatnya jelas muhkamat, ini bukan mutasyabihat. Ayat-ayat yang saya sampaikan di depan tadi itu ayat-ayat muhkamat, jelas semua, bukan ayat mutasyabihat. Jadi mereka sengaja membuat klaim-klaim yang menyelisih Al-Quran gitu. Jadi pertanyaan mereka, ini turunnya siapa? Turunannya Nabi Muhammad, turunnya Nabi Ibrahim, kok nggak sesuai dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim gitu. Mereka ini nyimpang jauh, kabib-kabib ini membuat klaim-klaim dobol semaunya sendiri, seenaknya sendiri, menyelisih Al-Quran, tetapi di sisi lain mengaku sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dobol. Nice. Oh my God! Wow! Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, begitu viralnya berita ini sehingga kita terfokus ya, dan tanggapan Anda nanti saya nantikan di kolom komentar tentang video ini. Diskusi juga sangat diperlukan ketika menanggapi sebuah video seperti ini. Dan tentunya sahabat pelita ya, kita harus mengedepankan pemikiran yang waras, jangan kita terikut menggunakan ego, karena ketika kita
berdiskusi menggunakan ego, yang terjadi hanyalah kerancuan. Sebab yang namanya pro kontra dalam video ini tentunya sangat sekali ada ya, karena dari pihak si A, si B, dan lain sebagainya itu pastinya akan menyangkal dan memberikan alibi-alibi yang mungkin bertentangan dengan pemikiran Anda. Jadi kita diskusikan nantinya dengan menggunakan akal pikiran yang waras ya, biar apa ya artinya ya, biar tidak konslet. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita, dan apabila video barusan itu berkenan dan mungkin video barusan itu sangat perlu untuk dibagikan, jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial Anda. Dan apabila video ini bermanfaat, sekali lagi saya tunggu Anda di kolom diskusi. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.